Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nafur Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di Ruang Tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan ustazah, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat seru nih, dan sering ditanyakan di fitur Tanya Ustadz, yaitu agama sebagai solusi krisis kemanusiaan. Nah, untuk membahas topik ini, saya mengundang dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Dr. Muhammad Ulinuha sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan nih Ustadz. Tadi pagi sahurnya apa Ustadz? Pakai lontong sayur. Lontong sayur. Porsinya banyak apa biasa aja? Banyak. Banyak. Makanya sekarang bisa tampil kan. Oh iya, untung ya. Untung banyak ya. Oke, baik, yang kedua ada Kak J. Ahmad dari Jaringan Gus Durian. Jadi Jaringan Gus Durian adalah arena sinergi bagi para Gus Durian di ruang kultural dan non-politik praktis. Jaringan Gus Durian memfokuskan sinergi kerja non-politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni oleh Gus Dur, yaitu meliputi 4 dimensi besar: Islam dan keimanan, kultural, negara, dan kemanusiaan. Assalamualaikum Kak J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih pertanyaannya, tadi pagi sahur apa Kak J? Kalau tadi Pak Ustadz lontong sayur, kebetulan sama-sama sayurnya saya nasi sayur. Nasi sayur. Telur. Nasi sayur tambah telur ya. Semoga teman-teman ada yang makan lontong sayur dan nasi sayur telur juga ya. Oke, langsung saja kita mulai nih ke topiknya tentang agama sebagai solusi krisis kemanusiaan. Pertama nih mungkin aku nanya ke Ustadz dulu kali ya. Ustadz, adakah korelasi kemanusiaan dalam agama Islam? Dan jika ada, apa itu? Ya, Islam sangat berkorelasi ya dengan isu-isu kemanusiaan. Karena itu dikatakan al-Islam dinul insaniyah. Islam itu adalah agama kemanusiaan. Humanitarianismenya sangat dijunjung tinggi. Bahkan ada sebagian orang mengatakan ya Habib Ali Al-Jufri itu punya karya judulnya adalah al-insaniyah qabla tadayyun. Jadi untuk menegaskan bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam itu sangat pro isu-isu kemanusiaan. Makanya Nabi yang diutus oleh Allah kepada kita itu dari jenis manusia, bukan dari jenis jin dan juga bukan dari jenis malaikat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sebagian mufassir mengatakan min anfusikum ay min jinsikum. Jadi Rasul itu dari jenis kita, jenis manusia. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa risalah yang dibawa itu adalah risalah yang pro dengan kemanusiaan. Jadi kalau ada umat beragama, khususnya umat yang mengaku beragama Islam mengikut ajarannya Nabi, lalu dia itu sok-sok menjadi malaikat, ada yang bermasalah itu. Atau sok-sok menjadi setan, itu juga bermasalah. Jadi ada perilaku seperti itu. Dia meninggalkan dunia sama sekali, tidak mengikuti isu-isu yang berkembang, tidak kenal dengan tetangganya. Itu bukan pengikut agama Islam yang sejati. Karena dia tidak peduli dengan kemanusiaan. Sebaliknya, orang yang mengikuti jalannya setan itu dilarang oleh agama kita. Makanya jangan sekali-sekali mengikuti jejak langkahnya setan. Karena kita adalah manusia, maka ya harus perhatian dengan isu-isu kemanusiaan. Jawabannya menarik ya, karena simple, dasar, cuman ya emang bener gitu ya, karena Rasulullah itu emang manusia ya. Oke, mungkin aku mau lanjut ke Kak J ini. Kak J, apa sih maksud dari krisis kemanusiaan dan apa sih kaitannya dengan agama? Ya, krisis kemanusiaan itu kan bisa kita lihat bahwa manusia itu sedang menderita nih. Manusia ini sedang tercerabut kemanusiaannya. Yang seperti kita lihat di Indonesia dan belahan dunia lain, ada bencana kelaparan, ada konflik bersenjata, ada soal krisis kesehatan gitu yang beberapa tahun lalu kita mengalaminya. Dan itu menyebabkan krisis kemanusiaan terjadi. Kenapa? Karena ada nyawa manusia di situ yang terancam. Gitu. Ada hidup manusia yang tidak utuh.
Nah, dari situ kemudian saya kira penting agama punya peran. Tidak hanya menyampaikan suara kebaikan, tapi juga bertindak kebaikan atas nama agama. Bahkan jangan sampai kemudian agama sebagai sumber konflik dari krisis kemanusiaan itu, atau sumber dari krisis kemanusiaan itu yang disebabkan oleh konflik agama. Nah, ini kan menjadi berat nih, agama yang seharusnya menyampaikan kebaikan malah justru dibawa-bawa sebagai sumber krisis kemanusiaan. Gitu. Sayangnya kenyataannya kadang-kadang begitu ya. Nah, Haji. Itulah. Nah, makanya mungkin kalau boleh bertanya, mengapa sih isu ini tuh penting nih untuk diangkat, dan kenapa sih mendesak gitu untuk diangkat? Ya, saya pengen mengutip Gus Dur juga nih, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa beliau menyampaikan begini, agama jangan jauh dari kemanusiaan. Kenapa? Karena agama itu hadir ya untuk manusia, yang tadi disampaikan juga sama Ustadz. Nah, artinya agama itu harus bergerak memberikan manfaat kepada manusia, bukan justru mengkooptasi manusia itu sendiri. Bagaimana kemudian tempat-tempat ibadah bisa untuk memakmurkan tidak hanya masjidnya, tetapi juga memakmurkan manusianya. Dan ketika terjadi krisis kemanusiaan, bagaimana agama menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian mengajak umat agamanya untuk bertindak yang baik juga. Contoh misalkan terjadi bahaya bencana kelaparan, atau kemudian bencana pengungsi dari negara lain kepada negara Indonesia misalkan. Apa yang kemudian dilakukan oleh agama? Agama penting mendorong bahwa kita harus tolong menolong dong. Siapapun orangnya yang menderita harus kita tolong, gitu. Agama perlu menyampaikan itu dan mengkonsolidasikan umatnya untuk berbuat baik, membantu semampunya. Kalau dia punya tenaga, bantulah dengan tenaganya. Kalau dia punya uang, bantulah dengan uangnya. Dan ketika kita bicara soal tolong menolong, ya lagi-lagi Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyampaikan, kalau kita mau menolong orang, nggak usah tanya apa agamanya, ya tolong-tolong aja. Pun juga ketika kita menjadi orang yang mau ditolong, nggak harus kemudian ditanya juga, agamamu apa, begitu kan enggak. Kalau kemudian agamanya beda, aku nggak jadi tolong, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi kita memang menolong itu sesama manusia, bukan sesama agama kemudian kita menolong, tapi karena manusianya kemudian kita tolong. Itu penting sekali. Kalau nanya dulu sebelum nolong, ntar keburu udah nggak butuh bantuan dia ya. Nah, udahlah gitu ya. Dia udah malas juga kali ya. Mungkin aku nanya nih ke Ustadz sekarang, bisakah agama Islam itu menjadi solusi dalam menanggulangi krisis kemanusiaan ini? Dan jika iya, itu apa alasannya, Ustadz? Iya, tadi sudah dikatakan bahwa kehadiran Islam itu ya salah satunya memang untuk menolong kemanusiaan. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran misalnya disebutkan salah satu fungsi daripada Nabi mendapat risalah ini adalah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia ini dari kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan krisis kemanusiaan itu antara lain kelaparan, kemudian dekadensi moral, kemudian diskriminasi dan seterusnya. Itu dzulumat, ya. Ilan nur, kepada cahaya. Itu tugas agama kan itu. Mengantarkan dari krisis semacam itu kepada cahaya. Cahaya itu apa? Dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan kebahagiaan yang terdistribusi secara merata dan adil kepada semua manusia tanpa melihat background. Kamu orangnya siapa dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hal pertama yang diajarkan oleh Nabi untuk membuktikan bahwa agama itu mampu mengatasi krisis kemanusiaan itu adalah ajaran tentang humanitarian itu sendiri. Nabi ketika datang ya ke Madinah, salah satu pesannya itu apa? Yang pertama adalah afsyus salam, menebarkan damai. Damai itu katalisator utama untuk apa? Untuk menegakkan dan menyelesaikan krisis manusia. Kalau tidak ada kedamaian, ya krisis seperti yang hari ini kita lihat di beberapa negara, terutama di Palestina itu. Yang kedua adalah at'imut ta'am, suruh berbagi, yang kaya berbagi kepada yang miskin. Ya. Kemudian wasilul arham, kita menyambung tali persaudaraan sama lain. Bahkan puncaknya itu dalam satu riwayat Nabi mengatakan, indikator
bahwa orang itu betul-betul beriman kepada Allah itu adalah ketika dia mampu meneguhkan persaudaraan dengan sesama. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman yang sejati, yang sempurna seseorang sebelum dia mampu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Maka kalau ada orang lain miskin, kita suka nggak miskin? Nggak, bantu dia. Kalau ada orang lain lagi susah, kita suka nggak susah? Kan nggak, bantu dia. Dan begitu seterusnya. Ini Islam bisa hanya tinggal sosialisasi, kata Pak Aceh. Aksi, bukan sekedar hanya ajakan di mulut saja. Cintailah orang lain sebagaimana kamu ingin dicintai. Baik. Oke. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih untuk KJ. Apa saja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menanggulangi krisis kemanusiaan nih dalam beragama? Ya, di jaringan Gus Durian kebetulan ada sayap gerakan istilahnya. Kita menamakan Gus Durian Peduli. Itu sebuah gerakan yang memang fokus pada kerja-kerja kemanusiaan. Ketika ada bencana alam, ya, pengungsi, kemudian ada bencana sosial juga, konflik begitu. Gus Durian Peduli turut serta di dalam kerja-kerja kemanusiaan tersebut, terutama terhadap korban, ya, korban-korban dari krisis kemanusiaan itu. Kayak beberapa tahun yang lalu, ini yang kemudian beberapa bulan yang lalu sempat mencuat pengungsi Rohingya, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, pengungsi Rohingya yang di Aceh. Kami terjun ke sana juga, gitu, memberikan bantuan. Dan memang karena regulasi negara kita yang belum meratifikasi konvensi di PBB itu terkait dengan pengungsi, sehingga membuat kesulitan gitu. Tapi regulasi itu tidak boleh menghambat kemanusiaan itu. Ya, apa yang bisa kemudian kita bantu gitu. Kita bantu pengungsi Rohingya gitu. Belum juga dengan yang korban-korban bencana alam, ya, gempa bumi yang di Cianjur gitu. Kemudian ada gunung meletus di Indonesia Timur gitu. Itu menjadi satu kerja kemanusiaan dalam menyikapi krisis kemanusiaan. Nah, memang belum sampai pada situasi krisis di Indonesia ini. Tapi bahwa bencana-bencana itu bagian dari juga kerja-kerja kemanusiaan agar krisis itu tidak terjadi. Krisis itu terjadi ketika mewabah ke banyak tempat. Ya, semua orang itu terasa gitu, ya. Kayak COVID itu ketika itu merajalela dan tidak disikapi, maka krisis kemanusiaan itu tidak tinggal satu langkah lagi. Itu orang tidak bisa makan, tidak hanya di Jakarta saja gitu, tapi di banyak tempat orang tidak bisa makan. Makanya saat COVID, Gus Durian Peduli juga memberikan bantuan di 70 titik daerah di Indonesia yang kemudian bisa kami kerjakan gitu, agar orang tidak pergi kemana-mana, satu keluarga tidak pergi kemana-mana. Kita memberikan bantuan sembako selama kebutuhan 1 bulan. Itu karena saat itu pemerintah juga menganjurkan jangan bertemu orang dulu, ya, jangan bertemu dulu, jangan kumpul-kumpul dulu. Tinggallah di rumah, itu sudah menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kemudian dilakukan ketika terjadi situasi kemanusiaan itu tercederai. Kalau tidak ada situasi krisis kemanusiaan, maka apa yang harus kemudian dilakukan? Antisipasi bagaimana krisis itu tidak terjadi, apalagi atas nama agama. Dan di jaringan Gus Durian begitu kencang kampanye soal bagaimana agama jangan sampai menjadi sumber konflik yang menyebabkan krisis kemanusiaan, tapi justru agama menjadi solusi atas krisis kemanusiaan. Baik, terima kasih atas jawabannya dan paparannya untuk KJ dan juga Ustadz. Jadi intinya ya memang ini ya penting gitu, agama itu selalu dipikirkan dalam mengatasi solusi, karena memang agama hadir untuk menyelesaikan menjadi solusi ya bagi krisis-krisis tersebut. Baik, mungkin itu dia untuk pembahasan topik hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk nonton juga Ruang Tengah yang lainnya, karena ada berbagai episode dengan berbagai topik seru lainnya seperti hari ini nih. Kali itu saya Nafil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.